Shalom, salam sejahtera, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berakhir pekan. Saya harap kita semua tetap dalam kondisi yang baik, sehat, dan merindukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ada kesempatan bagi kami lagi untuk merenungkan firman-Mu. Pimpin dan sertai kami, beri hikmat dan pengertian sehingga kami dapat memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Demikian Ibrani 12 ayat 2, dan tema kita bertekun dalam pelayanan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memerintahkan kita supaya kita hidup di dalam ketekunan. Banyak orang Kristen yang sangat merindukan agar janji-janji Tuhan tergenapi di dalam hidupnya, namun terkadang belum mengalami janji itu oleh karena tidak disertai dengan ketekunan. Ibrani 10 ayat 36 menyatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi ketekunan adalah unsur terpenting dalam mencapai keberhasilan. Mari kita perhatikan yang pertama, dasar ketekunan orang percaya. Orang percaya memang juga harus berjuang atau berlomba dalam perlombaan iman, dan sifatnya wajib. Setiap orang percaya harus mengevaluasi diri. Jika ada beban dan dosa yang merintangi, maka hal itu haruslah ditanggalkan. Ibrani 12 ayat 1 bagian B. Kita juga harus melihat dan memperhatikan teladan saksi-saksi iman yang banyak mengelilingi kita. Ayat 1 bagian A. Sebagaimana dijelaskan dalam Ibrani pasal 11. Akan tetapi, Yesus Kristus adalah teladan yang sempurna. Dia bukan saja menjadi teladan kita, tetapi Dia juga memberi kita kesanggupan untuk bertekun dalam iman. Penulis kitab Ibrani menegaskan tentang superioritas Yesus atau keunggulan Yesus yang jauh lebih tinggi dari semua imam, dari para nabi, dari semua raja-raja, bahkan dari malaikat. Yesus layak untuk dipercaya, bahkan Dia layak disembah karena Dia adalah Tuhan. Ketekunan Kristus terlihat jelas dalam rangka penyelesaian tugas pengutusan oleh Allah Bapa untuk penyelamatan manusia berdosa. Kristus berkata, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yohanes 17 ayat yang keempat. Ia tekun memikul salib, bahkan tekun menanggung bantahan dari orang-orang berdosa, bahkan sampai mencucurkan darah dan akhirnya Yesus mati di kayu salib. Jadi saudara, dasar ketekunan kita sebagai orang percaya itu apa? Ya, Kristus. Dialah menjadi teladan yang sempurna di dalam hidup kita. Yang kedua, bertekunlah dalam pelayanan. Apa arti ketekunan? Secara etimologi, ketekunan berasal dari kata dasar tekun. Bisa diartikan rajin, sungguh-sungguh, tetap berpegang pada sesuatu dan bersifat kontinu atau terus-menerus. Secara teologis, ketekunan berarti kesungguhan orang-orang percaya untuk terus mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mempercayakan seluruh hidupnya bagi Yesus untuk melakukan kehendak-Nya. Dalam memberi penjelasan tentang ketekunan, penulis kitab Ibrani memberikan metafora. Pertama, ketekunan orang percaya digambarkan seperti seorang atlet. Ayat 1 bagian B. Seorang atlet yang sedang berlomba tidak mungkin memenangkan perlombaan tanpa adanya ketekunan. Dia harus mengikuti aturan dan melatih diri dengan baik, tetapi juga harus menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi. Lalu yang kedua, ketekunan digambarkan seperti seorang anak dengan ayahnya. Kita bisa lihat dalam ayat 5-11. Seorang anak dapat bertumbuh sampai dewasa apabila menjadi anak yang bertekun dan taat pada didikan sang ayah. Ayah yang baik akan melatihnya dengan disiplin
sampai anak itu bisa berhasil. Cara Tuhan mendidik atau mendisiplin bisa berupa peringatan atau teguran, hajaran, bahkan sesahan. Baca ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Akan tetapi semuanya itu hanya sementara dan merupakan bukti kasih Allah kepada anak-anaknya. Hanya anak-anak gampanglah yang tidak mau dididik. Tetapi anak yang mau bertumbuh dan menjadi dewasa haruslah menjalani proses. Ada harga yang harus dibayar. Menjadi murid berarti harus mengikuti jejak kaki sang guru, mengikuti teladannya, tetapi juga menjadi murid harus siap untuk memikul salib, tapi juga menyangkal diri. Yang ketiga, berkat dari ketekunan. Ketekunan yang sejati akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai sejahtera pribadi. Ayat 11. Semakin bertekun dalam iman, semakin kuat dan tidak akan goyah sekalipun ada cobaan, ada godaan. Hubungan dengan Kristus semakin intim. Demikian juga hubungan dengan sesama. Orang yang sungguh-sungguh bertekun dalam iman, maka ia akan berusaha hidup damai dengan semua orang. Hidup dalam kekudusan, tidak di dalam kecemaran, tidak di dalam kerusuhan, tidak menyepelekan hal yang utama, dan lain-lain. Dan kemudian dia mempergunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Dia akan menggunakan kairos. Dia memprioritaskan hal yang utama, yakni hidup untuk tujuan Tuhan. Orang yang bertekun pasti akan memperoleh janji Tuhan. Amin ya. Pasti memperoleh janji Tuhan. Jadi saudara-saudara, melalui firman Tuhan hari ini, kita diingatkan supaya sungguh-sungguh bertekun. Bertekun di dalam pelayanan. Karena inilah ciri orang-orang yang sudah mengalami kasih karunia Allah yang berlimpah di dalam hidupnya. Dan saya percaya Tuhan akan menolong kita menjalani kehidupan dan pelayanan yang penuh dengan ketekunan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan terus memampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang siap melayani Tuhan. Karena untuk itulah Tuhan memanggil dan menyelamatkan kami, supaya kami menjadi alat keselamatan. Tuhan pimpin sertai kami, dan Tuhan terus memberikan kami kemampuan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan berkati saudara-saudara sekalian. Shalom.